Pagi itu, langit masih diselimuti kabut tipis ketika mobil yang ditumpangi KDM mulai menyusuri jalan menuju lokasi tambang. Jalanan berkelok di antara perbukitan. Sesekali terlihat truk besar yang membawa hasil galian melintas perlahan. Di dalam mobil, KDM hanya terdiam memandang keluar jendela. Wajahnya terlihat serius. Ia menerima banyak laporan dari warga tentang aktivitas tambang ilegal yang merusak alam dan meresahkan masyarakat sekitar. Ini masih baru, dia berhenti, kita gini udah bener nangkap. KDM turun dari mobilnya. Langkahnya pelan namun penuh ketegasan. Beberapa pekerja yang melihat kedatangannya langsung menghentikan aktivitasnya. Tak lama kemudian, seorang pria yang disebut sebagai pemilik tambang datang menghampiri. Dengan tenang, KDM menyapanya. "Pak, saya ingin tahu, tambang pasir dan batu ini izinnya bagaimana?" Tanya KDM dengan nada serius. Saya orang sini, Pak. Hah? Saya orang sini, Nah terus? karyawan 80% orang sini, 90% lah, Pak. Oke, Bapak orang sini, karena apa orang sini, kita juga ngerti. Kalau besok terjadi bencana, kehancuran infrastruktur, Bapak ikut ganti. Yang rugi berapa orang? Berapa ratus? Mengenai infrastruktur ya, Kan kita udah tetapin sekarang, di tata ruang sekarang, wilayah selatan itu tidak boleh untuk tambang, Siapa? untuk konservasi. Kan Bapak tahu bencana yang sekarang. Kan kita ngatur loh Pak. Lo saya kalau nggak sayang sama rakyat ngapain gini-ginian? Mending Betul. ambil duit dari Bapak. betul, Pak. Kalau saya nggak sayang sama Jawa Barat, nggak sayang sama lingkungan, mending cincai sama Bapak. Ya kan? Izin Pak, saya salah. Saya Ah. salah. Mm-mm. Saya alhamdulillah asli sini, Pak. Iya daerah sini. tahu, nggak apa-apa. Saya juga asli orang sini. Saya harus asli orang sini, tapi sayang sama alam. Iya, Pak. Betul, Pak, betul, Pak. Tapi mungkin izin, Pak, izin, maaf, Gimana? maaf, saya maaf. Pak. Heeh. Mungkin Bapak bisa lihat reklamasi, insya Allah kalau dikasih Enggak, kita jalan. udah tetapin wilayah selatan nggak boleh. Izin atau Pak maksudnya berikan Nggak, saya Sayang Bapak, solusi, Pak. saya kalau menurut saya ini sudah berlebihan. izin Pak, yang menjelaskan sedikit lagi ya, Boleh, Pak. Pak, saya dengar. Kedalaman andesit Pak di Subang Selatan Mm-mm. itu nyampe 35%, Pak. 35 meter. Mm-mm. Yang kita kenapa yang kita tambang di sini tuh paling dalam, Pak, 10 meter, Pak. Mm. Karena saya orang sini, Mm-mm. orang tua juga Mm-mm. sering berpesan ke saya dan Mm-mm. titip ayah kalau misalnya nanti ngelanjutin usaha Mm. jangan sampai diambil terlalu dalam. Kenapa? Karena batu itu pasuk bumi, Pak. Gitu. Jadi Benar. jangan sampai bergeser, sehingga saya berkeyakinan ini jangan, walaupun sebenarnya 35% masih ada batu, Pak. 35 meter. Oke. Tapi kita cuma 10 meter, kita tutup lagi reklamasi kayak gitu, Pak. Mm-mm. Karena emang alhamdulillah segini juga, Masya Allah, kita alhamdulillah ya masih bisa bertahan lah, Pak, sampai sekarang gitu, Pak. Mhm. Dan Bapak kan bukan di sini aja, saya tahu. Enggak, Pak, kita cuma ini aja, Pak. Oh, saya kan tahu Bapak tahu sini. Kan bukan di sini aja. Tambang batu, Pak? Hmm. Enggak, cuma ini aja, Pak. Cuman ini aja. Kita nggak ke yang lain, belum. Ada kita diversifikasi usaha di pasir, cuman belum jalan, Pak. Oke, Bapak sayang sama ini daerah. Sayang, Oke, saya bilang, Pak. nanya. Sebelum saya ngeberesin wilayah selatan ini, Siap. bagaimana keadaan di sini? Ya, jujur, Ya, Pak. saya nanya. Jujur, Pak. Jujur. Sebelum Mungkin- saya ngeberesin ya, wilayah Subang Selatan. Jujur, Pak. Saya 100% Bapak ngeberesin, setuju, Pak. Setuju. Karena ada beberapa pengusaha tambang, mohon maaf ke teman-teman penambang semua, mohon maaf sebesar-besarnya. Ada yang tidak mematuhi kaedah-kaedah pertambangan, betul, Pak. Tapi saya di sini, insya Allah, Pak, saya orang sini, saya daerah sini, saya tidak hanya ingin ngeruk-ngeruk terus saya tinggalin, enggak. Tapi kalau orang lain, Pak, maaf, Pak, sekali lagi maaf ke teman-teman penambang yang lain, datang ke sini ngeruk-ngeruk, dia tinggalin pergi. Ada, Pak. Ada, mungkin Bapak bisa lihat kok. Cuman
Bapak juga bisa lihat di kita reklamasi kita jalan. Tanaman yang asalnya nanas itu jadi tumpang sari, yang asalnya nggak ada apa duren sekarang duren gitu Pak. Terus ada tanah apa kambing di bawah tuh. Ada apa sapi. Bapak udah kaya loh Pak. Cukup loh. Betul Pak. Tapi jujur Pak masih punya utang Pak di bank Pak. Dan apa aset pun masih hanya cicilan Pak gitu. Karena saya mah dari nol, orang tua bukan saya ya, orang tua dari nol dari tukang nongkel batu Pak gitu. Jadi emang ngedidik saya bukan dikasih uang dari mana gitu, enggak Pak, dari nol bener gitu. Ada nggak yang lain? Hidup kan tetap dari nanas orang hidup. Dari duren di sini orang sudah mulai hidup. Ya Pak, saya teh bener ya Pak ya. Kalau misalnya harus jujur, kalau saya secara pribadi dan Pak Haji juga bilang udah kita tutup aja Pak. Kemarin juga kita sempat tutup Pak. Tapi rumah saya kan di sini Pak. Karyawan saya di belakang rumah saya itu banyak. Ngetok Pak ke saya. Bos, kasbon atuh 250. Kunaon ai maneh saya bilang gitu. Budak tuh bisa sekolah sakit Pak, demi Allah bisa sakit Pak. Pemilik tambang terlihat sedikit gugup. Ia mencoba menjelaskan bahwa tambang tersebut sudah lama berjalan dan menjadi sumber penghasilan bagi para pekerja di sekitar lokasi. KDM mendengarkan dengan saksama. Ia paham bahwa banyak warga menggantungkan hidup dari pekerjaan itu. Namun ia juga mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan harus mengikuti aturan yang jelas. 4,2 juta dari PU. Sok sini datanya. Saya selalu merekrut kok. Kan di sini masih butuh tenaga kebersihan 4,2 juta gajinya yang ngurusin jalan-jalan provinsi. Maafin saya Pak, saya salah. Enggak, saya mah hanya ini aja gitu loh. Saya salah. Tapi karyawan saya gimana? Loh, saya karyawannya kan saya sudah minta. Sini karyawannya, saya datanya saya kerjain di tempat saya. Siap. Solusi Pak. Iya, saya solusi. Gitu loh. Karena kan kalau satu saya toleran, ya tetap yang lain nanti ngikut Pak. Saya toleran sama Bapak. Siapa? Enggak, saya mau minta toleransi Pak. Iya, oke. Saya salah, saya Ya, saya toleran sama Bapak. Oke, yang Bapak saya biarin. Yang sana buka Pak. Nanti di sini rame lagi. Nanti infrastruktur di sini rusak lagi. Iya Pak. Tapi udah nggak ada tronton Pak. Ada juga kemarin masuk satu itu. Kita juga tronton 8. Kita 2 ke Jawa, yang 6 lagi ke apa? Maaf. Enggak apa-apa. Yang 6 lagi saya lempar ke Cilegon. Itu juga diumbang-ambing di sana. Saya sih ya nggak apa-apa lah ngikutin gitu ya Pak ya. Maksudnya kan emang harusnya seperti ini gitu. Cuman saya tuh bener bingung Pak, karyawan saya gimana. Ya udah, saya karyawannya kan saya bilang sini, saya rekrut menjadi tenaga Siapa? di PU provinsi karena kita lagi butuh banyak orang untuk ngurus jalan. Gitu. Saya juga kan bisa saja, misalnya begini, kan pemeliharaan jalan itu pasti perlu. Kan nggak mungkin pemeliharaan nggak perlu jalan, nggak perlu bahan. Terus kemudian setiap jalur jalan provinsi harus ada AMP. Kan bisa saja konsep ke depan gitu kan, ya tidak lagi jual dalam bentuk material keluar, kan bisa bikin AMP-nya di sini. Amin Pak, amin Pak. Ya kan, saya bisa. juga pengen Saya Pak, kan tahu AMP. bahwa wilayah sini itu penghasil bahan terbaik. Ya. Kan bisa misalnya sehingga mengambilnya tidak terlalu banyak, bisa teratur dan bisa jual. Tinggal ngisi jalan yang untuk jalur Sumedang, jalur ini kan tidak ada masalah. Siap, amin Pak, siap gitu. Alhamdulillah Pak, kalau material saya dengar dari namanya yang dekat dengan kami namanya Pak Holis, Pak Holis sama Pak Suhaili. Beliau pernah berjanji ke saya malah waktu itu, dan kalau misalnya beres kita sempat suplai ke IKN Pak kemarin Pak, 3 tongkang dari sini. Saya bilang Pak, ngapain ini harga berapa kali lipat nyampe sana, saya bilang gitu Pak. Saya mah cuma bantu aja, saya bilang gitu ke Pak Suhadi. Ini kita di sana dikhususkan dan katanya untuk bandara katanya. Dikhususin gitu. Kenapa sih bilang? Karena kualitas batu di Subang itu paling bagus katanya. Di Subang Selatan tuh. Iya. Ya paling bagus. Ya dari begini, kualitas barang di sini paling bagus. Ngapain dikirim tempat lain? Kenapa kita tidak membangun jalan-jalan yang berkualitas di sini? Udah Pak, itu juga Pak. Kenapa? Saya juga kemarin pas lewat ke Bandung, ya Allah, mungkin
ya sayang gitu ini apa jalan kok jadi bergelombang kayak gini. Kalau misalnya pakai 100% homogen barang-barang dari Subang Selatan, insya Allah bagus. Kenapa kita waktu kemarin sempat kerjasama dengan Jasa Marga Pak, 6 tahun ke belakang kita 100% Jasa Marga kita yang support. Itu karena homogen Pak. Jadi si bentuk kekuatan material tuh nyampe 4 tahun Pak nggak ada hole. Alhamdulillah kita dari sini 100%. Jadi Jasa Marga dengan kita emang selain dekat karena udah kerjasama lama, kedekatan emosionalnya mereka merasa puas karena kualitas yang kita kirim ke sana melebihi ekspektasi malah kalau misalnya untuk kata orang-orang labnya gitu. Penggunaan aspal berkurang 1,5% gitu Pak. Itu yang saya tahu gitu Pak. Jadi alhamdulillah kalau misalnya ngomongin kualitas emang Subang Selatan tuh paling bagus gitu Pak. Subang Selatan yang saya tahu di Jawa Barat tuh Subang Selatan dan Garut yang paling bagus Pak. Abrasi apa yang kayak gitu. Siap insya Allah kalau misalnya ya saya juga kemarin jujur Pak enggak tenang hati saya tuh Pak usaha kayak gini ya, karena emang saya diajarin sama orang tua harus yang benar usaha. Izin saya udah ngurus 4,5 tahun Pak yang depan. Udah kalau misalnya kita ngomongin duit berapa Mak udah habis banyak Pak. Karena emang saya nggak mau punya usaha tapi nggak tenang gitu kan. Yang depan tuh yang kerjasama dengan PTPN udah habis uang berapa kalau misalnya kita ngomongin Pak. Ya PTPN juga termasuk salah menurut saya. Infrastruktur harus baik. Bahan tambang pun harus digunakan untuk kepentingan infrastruktur di Jawa Barat. Tetapi harus diatur. Kan gitu loh. Ya. Kalau Bapak tahu nggak sebelum saya jabat bagaimana keadaan di sini? Tahu Pak. Tambang ilegal di mana-mana. Ya makanya tadi saya setuju Pak, cuman maksudnya itu kenapa nggak misalnya itu Bapak pilih-pilih gitu. Oh ini yang tidak menuruti kaidah pertambangan baru Bapak hantam. Ini yang bagus sesuai ini. Undang ahli misalnya dari mana gitu, lihat kan ada inspektur pertambangannya Pak gitu kan Pak. Oh iya ini bagus nih, udah bagus. Nah yang udah bagus kenapa nggak dijaga Pak, karena materialnya kan bagus gitu. Ini, begitu Pak. saya Pak. Kalau saya bertindak seperti itu nggak akan benar Pak. Kan otak orang kita tidak semuanya sama. Cara berpikirnya kan tidak kayak Bapak dong. Banyak ini menang, kurang iya untuk menang. Cara orang Indonesia bukan begitu yang ngatasinnya. Cara orang Jawa Barat. Cara orang Jawa Barat tuh harus ditutup dulu. Setelah ditutup baru kita bicara menyeleksi yang terbaik. Amin Pak. Gitu loh. Ya mudah-mudahan gitu izin Pak di dalam aja Pak. Enggak ya, saya sebentar. Mobilnya biar enggak ada sini aja. Enggak. Gitu. Jadi dulu bapaknya penambang. Ya tukang congkel Pak di sini Pak. Di sini. Di sini. Punya tanah 24 tumbak. Terus nyongkel batu. Ya nyongkel batu. Terus ya sedikit tahun 2015 dipercaya sama orang Cina bikin ini. Nah, cuma modal kepercayaan Pak gitu orang tua. Ngajakin saya dari nol, saya juga lulus kuliah nggak langsung ke sini. Saya juga orang tua tekan apa saya nggak boleh masuk ke sini ya. Kerja dulu kamu katanya gitu. Ngerasain ditelunjuknya orang kayak gimana gitu. Kuliahnya jurusan apa? Hukum Pak. Hukum perdata. Tahun 2000. Saya lulus 2010. 3 tahun setengah kuliah alhamdulillah. Sekarang udah nikah. Punya anak 2 alhamdulillah. Saya udah denger nama Bapak dari dulu. Pak Dadang, tokoh Kasomalang. Ya itu Pak Dadang orang tua. Pak Dadang. Ya. Itu yang punya pasir di sini, yang punya punya Pak, kalau misalnya saya harus ngomong orang tua tuh, dan saya yakin 90 karyawan KCP itu milih Bapak Pak. Yakin saya. Dan saya secara personal pun yang ngefans ke Bapak. Orang tua bikin baju sendiri nggak dimodelin sama Bapak kan, bikin baju sendiri KDM gitu. Bapak aing bikin baju dibagiin. Iya, kalau ngomong begitu saya nggak akan selesai, gitu kan? Pak produksi dia. Pak produksi dia. Bapaknya masih ada? Ada, sakit Pak, jantung. Tapi ada, alhamdulillah kebetulan lagi kesini. Ada. Nah, jantung kemarin. Ya gini aja, satu data karyawannya saya kasih ke sini, ya kan? Bisa jadi mulai setelah Lebaran bekerja. Terus yang keduanya, maka orientasinya tidak lagi menjual bahan mentah.
tapi orientasinya menjual bahan jadi. Oh, udah dalam bentuk hot mix Sudah misalnya dalam gitu. bentuk hot mix. KDM Karena itu kemudian menawarkan kan solusi. satu, Ia mengatakan akan membantu mencarikan pekerjaan yang lebih aman dan legal, seperti bekerja di proyek pembangunan desa, perbaikan jalan, atau usaha yang tidak merusak lingkungan. Kalau mau, nanti kita cari pekerjaan yang lebih baik. Yang penting halal, aman, dan tidak merusak alam, ujar KDM. itu loh. Beberapa pekerja mulai terlihat lega, harapan baru muncul di wajah mereka. Hot mix sendiri dengan biaya lebih murah produksinya, kemudian bisa mengaspal sendiri, kan jauh lebih murah, kualitas bisa lebih baik dibanding orang beli pasir, kemudian beli hot mix. Yang bikin pabrik hot mix nyari pasirnya, nyari splitnya, kan lebih mahal. Ya, betul Pak. Ingin itu juga Pak kemarin tuh, tapi udah ngobrol sama ya juga. Nanti yang kalau udah utang mah boleh atuh izinin saya buat usaha, di sertifikasi usaha ke teknik. Boleh katanya. Cuma ya saya tuh fokus mau bayar utang dulu gitu. Beresin dulu ke bawah. Orang masih apa? Bekas apa hutangnya? Pak, enggak, saya mah bukan ada tanah tuh, ada yang banyaknya mah kerja banyaknya mah sendiri Pak. Jadi beli tanah kita ini benerin lagi gitu kan. Jadi tanah ini tuh bukan tanah warga Pak, tanah milik sendiri. Itu yang jadi usaha tuh kalau misalnya nggak beli tanah mah mungkin Pak alhamdulillah udah kemana-mana mungkin Pak teh gitu. Cuman sekarang Jadi sudah beli kebanyakan tanah sudah berapa tadinya ini untuk ekspansi usahanya? di pasir sudah berapa hektar ya Pak ya? 10 hektaran 10 lebih. hektar. Di sini sudah- Pasirnya tidak jalan. belum dijalanin Pak karena ya masih kayak Tata gini. ruangnya udah berubah, sekarang sudah hijau. Gitu, pasirnya Ya, sudah. iya gitu Pak, yang jadi saya tuh ibarat mau melangkah tuh Setelah itu KDM kembali berbicara kepada pemilik tambang. Ia menjelaskan bahwa mengambil pasir dan batu secara mentah dari alam tidak akan memberikan nilai yang besar, bahkan justru berisiko melanggar hukum. barang-barang habis terus kan nggak- Namun KDM punya ide lain, kenapa tidak kita ubah cara usahanya? ngomongin produksi Kata KDM, ia menyarankan agar pemilik tambang tidak hanya menjual bahan mentah, Alhamdulillah, Pak, tetapi mengolahnya menjadi barang jadi yang memiliki nilai lebih tinggi. Bukan. Anak kebengaran Pak, kok ampun Pak Alun Pak. Saya punya 3 mesin, set mesin, punya set mesin, masing-masing bisa produksi kalau misalnya normal 2.500 ton per hari bisa Pak. Tapi dengan keadaan sekarang kita cuman target jangan banyak-banyak pokoknya Pak. 500, yang 600 ton per hari, yang penting tutup operasional, anak-anak digaji gitu Pak. Alhamdulillah Pak. Walaupun 2.500 kita sekarang kalau hitung-hitungan matematika ke angka 600 sampai 700 itu cuma 30% ya Pak ya. Cuman ya alhamdulillah masih dapat gitu. Karena emang kemarin juga kita jalan juga ya berangkatnya semangat saya gitu buat produksi buat teman-teman karyawan gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang gitu Pak. Jalan anak-anak nggak ada yang dirumahin. Boleh ditanya Pak Gubernur boleh nanya ke karyawan. Ditanya, ada yang dirumahin nggak? Ada yang dipotong nggak uang makannya? Ada yang dipotong nggak gajinya selama produk krisis ini? Saya bilang krisis ya Pak Gubernur, maaf. Silakan Pak, boleh. Nah, ada. Alhamdulillah. Ya kalau saya satu aja, karena izinnya belum ada dan kita tidak ngizinin, tutup dulu. Siap. Ya. Siap Pak. Nanti kalau urusan Karyawan solusi, ya, Pak, ya? nanti Siap. untuk urusan solusi, nanti minta nomor kontaknya, nanti Siap. diskusi dengan Sama saya. dengan siapa Pak? Ada nanti, minta Om kasih nomor kontaknya. Nanti diskusi dengan saya, Siap. apa langkah yang harus dilakukan. Siap. Saya Siap, nggak mungkin makasih, Pak. nyusahin orang sini. Iya, jangan atuh Pak. Ya. Makasih, Pak. Nah, sok. Sehat. KDM menatap para pekerja satu persatu. Kalau kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kehidupan kita. Tapi kalau alam kita rusak, anak cucu kita yang akan menanggung akibatnya. Suasana menjadi hening. Beberapa pekerja tampak menunduk. Suasana jalan berkah daerahna makmur. Abdi mah teh tujuan naon? Kecuali hoyong ningali Jawa Barat teh di mana-mana saya terhormat bermartabat. Ya. Da abdi ge sadar bahwa pembangunan kedah gaduh batu, kedah gaduh split. Nah, kumaha carana supaya batu split teh bermanfaat, teu menimbulkan kerusakan, kemudian masyarakat biasa damel sejahtera. Ya. Nuhun nya, Haji. Sok mohon pisan, sing sehat. Cabut terus sareng abdi ngobrol. Siap nuhun.